Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Ansori, NIM 201119041. Saya di sini dari kelompok 5A. Di sini saya akan mempresentasikan bagian awal dari artikel kelompok saya, yang ini berjudulkan tentang analisis pendidikan karakter siswa terhadap pembelajaran jarak jauh daring pada saat pandemi COVID-19. Baik, langsung saja. Di sini saya yang pertama akan membahas tentang pendidikan karakter. Di sini pertama apa itu memahami pendidikan karakter? Apa itu yang dinamakan dengan pendidikan karakter? Pertama, kata karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karanses, yang berarti to elevate, melukis, menggambar, yang di sini diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus. Oleh karena itu, lahirlah suatu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, kadar moral seseorang. Setelah melewati tahap-tahap anak, seseorang memiliki karakter yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan perilaku yang ada di sekitar dirinya. Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoretik sebenarnya telah ada sejak Islam diturunkan di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki dan menyebarkan akhlak karakter manusia. Model karakter yang seorang muslim bahwa dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi yang memiliki sifat sidik, tablik, amanah, fatwanah. Surajat memandang pendidikan karakter sebagai segala upaya terencana yang dilakukan oleh guru agar dapat mempengaruhi karakter peserta didik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah proses untuk membangun pendidikan nilai yang tidak hanya sebatas sampai pada tingkatan anak yang dapat membedakan antara benar atau salah, namun anak mampu juga memahami dan mengingat pendidikan karakter yang diberikan, sehingga anak akan terbiasa melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan karakter itu tidak hanya sebatas anak dapat membedakan baik atau benar, namun anak dapat memahami apa itu pendidikan karakter sehingga terbiasa dengan pendidikan tersebut. Pendidikan karakter mulai sejak tahun 1990-an oleh Thomas Legrand, dianggap sebagai pengusungnya melalui karyanya, yaitu The Roots of Character Education, yang menganggap pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Dan apalagi di masa pandemi ini, semua sistem pendidikan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar perilaku yang baik. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan etika, tetapi praktek meliputi penguatan kecepatan yang penting yang mencakup pengembangan sosial siswa. Pada pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan saat ini bersifat daring yang bersifat jarak jauh. Untuk itu, ada tantangan tersendiri bagi guru dalam rangka mencapai hasil belajar, terutama dalam usaha pendidikan karakter anak. Secara umum, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh yang berkarakter, yaitu dengan mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual, dan intelektual secara optimal. Dalam setting sekolah, tujuan pendidikan karakter adalah untuk menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu, sehingga menjadi kepribadian atau
kepemilikan peserta didik yang khas sebagai nilai-nilai yang dikembangkan. Dalam prosesnya, pendidikan karakter harus mampu mengembangkan unsur-unsur karakter dengan praktik pendidikan yang mementingkan bisa bertumbuhnya kesadaran diri. Umumnya pada kondisi saat ini banyak lembaga sekolah yang memiliki prioritas atas karakter yang ingin diterapkan di lingkungan mereka. Prosedur dan strategi yang dilakukan dalam memberikan layanan terkait pembelajaran mendalam yang dilakukan guru adalah memahami karakter, profil, minat, potensi, dan kelebihan maupun kekurangan sehingga guru sebagai pembimbing yang mampu mengarahkan siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minat para peserta didik. Dengan adanya prosedur dan strategi layanan yang jelas di masa seperti sekarang ini, sangat membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran mendalam, membentuk karakter siswa sebagai pembelajar menjadi semakin efektif dan efisien. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam membentukkan karakter siswa sebagai pembelajar adalah mengembangkan strategi yang diperlukan untuk mendukung mereka sukses dalam mencapai harapan, memanfaatkan kedekatan siswa, dan menguatkan hubungan antara konten dan ketertarikan, pembuatan pembelajaran lebih relevan, dan meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah. Berikutnya yaitu pendidikan karakter dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang meliputi unsur teknologi, informasi, dan pembelajaran. Menurut Mustafa, pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran daring diselenggarakan melalui jejaring jaring internet dan web. Pembelajaran daring telah banyak dilakukan dalam konteks perguruan tinggi. Terbukti dari beberapa penelitian yang menjelaskan hal tersebut. Dan tidak bisa pungkiri bahwa tidak semua pembelajaran daring dapat dibimbingkan dalam lingkungan pembelajaran secara online. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.